Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Tuhan yang telah menjadikan kita sebaik-baik makhluknya dari sekian makhluk Allah yang lain. Allah telah memilih kita sebagai khalifahnya di alam semesta ini, mentadbir, menguruskan alam semesta dan isinya sesuai dengan kehendaknya. Kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah karena Allah telah menurunkan semua kitab-kitab sucinya kepada hambanya yang bernama manusia. Allah telah melantik utusannya daripada kalangan kita. Allah telah menciptakan dunia dan isinya untuk kita. Bahkan Allah menciptakan nikmat akhirat dan tentunya sekaligus azabnya juga untuk manusia. Sehingga jika kita hendak menghitung, hendak mengira berapa besar dan berapa banyak anugerah dan nikmat kasih Allah kepada kita manusia, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Walhal, sungguh pun manusia diberikan kemuliaan yang begitu besar sekali. Hakikatnya manusia adalah makhluk yang paling lemah di alam semesta. Itu
akui sendiri oleh Al-Quran. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan lemah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kita sebagai makhluk Allah, makhluk hidup Allah yang berakal, yang terakhir diciptakan oleh Allah. Karena sebelum kita, manusia, ada makhluk berakal yang Allah ciptakan. Malaikat yang pertama, golongan jin yang kedua, kitalah yang terakhir. Dengan ringkas kata, saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk merenungkan nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya dan besarnya ini kepada kita. Sehingga diharapkan dapat menggerakkan, memberikan semangat pada diri kita masing-masing untuk terus mensyukuri nikmatnya. Dengan cara menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita guna, kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Semasa kita mencari nikmat yang Allah sediakan buat kita, ikut peraturannya. Semasa kita membelanjakan nikmat yang kita telah berjaya mendapatkannya, juga hendaklah sesuai dengan kehendaknya. Bukan ikut kemauan kita. Itulah cara mensyukuri yang sebenar akan nikmat Allah. Apapun bentuk nikmat itu. Dunia dan isinya ke, nikmat peraturannya, Al-Quran ke, bahkan nikmat hidup dan nikmat mati sekalipun. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, saya ingin menambah penjelasan saya selama ini, khasnya yang terakhir berkaitan dengan firman Allah yang saya bacakan tadi, An-Nisa ayat 34 tadi. Ar-Rijal Qawamun 'alan Nisa. Tujuan saya untuk memperdalam makna ayat ini erat sekali kaitannya dengan hadis yang kita jadikan tajuk kajian kita, yakni Aktsaru ahli nari nisa, majoriti ahli neraka adalah perempuan, dan telah kita pelajari apa punca kebanyakan perempuan menjadi ahli neraka. Hadisnya jelas, karena mereka mengkufuri atau tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Itu hadisnya sahih kan. Kemudian dalam hadis yang lain, bahkan telah kita sampai juga, hadis sahih, Nabi bersabda, kalaulah layak dan dibenarkan oleh agama, seseorang sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Masya Allah. Hadis yang lain pula kata, jika seorang suami mengajak istrinya tidur bersama, lalu istrinya enggan, dan suaminya marah sepanjang malam, maka Allah akan laknat istri itu hingga waktu subuh. Lagi sekali, hadis-hadis ini hadis sahih.
Tetapi cara memahaminya, kita tidak boleh dengan cara terpisah dengan hadis-hadis yang lain, apalagi cara memahaminya kita terpisah dengan ayat Quran. Sebab kalau terpisah, kita tidak kaitkan dengan ayat yang lain, sehingga kajian kita hanya sekerat-kerat, itu susah. Sehingga seakan-akan, tadi saya katakan, ada semacam ketidakadilan antara lelaki dan perempuan. Alhamdulillah, selama ini saya telah jelaskan beberapa keterangan yang mustahak untuk kita ketahui. Yang kesimpulannya, adakah setiap istri yang tidak menghargai suami, tidak mensyukuri kepada suami itu, automatically akan menjadi penghuni neraka? Kalau kita baca hadisnya semata-mata, hadis itu ya, jawabannya iya. Dan pemahaman seperti itu saya pikir memang kurang tepat. Karena rupanya adalah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh suami menurut Al-Quran, yang bila suami itu sudah seperti itu, seperti Quran kata, maka jika istri menderakainya, ada neraka, memang patutlah. Maknanya tidak semua istri yang tidak hormat suami masuk neraka. Begitu maksudnya. Karena suami yang macam mana yang bila diderhakainya menyebabkan istri masuk neraka. Inilah yang poin ini yang saya kira sangat penting yang saya kira selama ini. Baik, untuk hari ini saya coba ingin menambahkan penafsiran hadis itu. Kalau sempat dengan satu ayat dan satu hadis Nabi. Pertama sekali, coba kita pegang, kita renungkan ayat ini baik-baik. Baik-baik. Ya, ini untuk menjelaskan surah An-Nisa ayat 34, yang Allah nyatakan, suami itu qawamun 'alan nisa. Qawamun 'alan nisa. Bahwa suami itu adalah pemimpin, pengawal, atau orang yang diberikan pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap kaum perempuan, dalam hal ini istri. Baik buruknya istri, lurus bengkoknya istri, sejahtera atau tidaknya istri, bahagia atau tidaknya istri, bengkok bodoh atau pandainya istri, jadi soleh atau tidak, itu sebenarnya di bahu suami. Jadi tugas suami sangat tinggi. Nah, bila suami telah berjaya menjadi suami yang Allah nyatakan, tentulah bila istri menderakainya, dosanya sangat besar. Tapi dalam kajian-kajian yang telah kita sampaikan, rupanya ada perkara-perkara, punca-punca yang menyebabkan istri hilang rasa hormat pada suami. Dan itu bukan kerana kejahatan istri, bukan karena keburukan si istri, tapi berpunca daripada diri suami itu sendiri. Pasal apa istri tidak hormat, kurang hormat kepada, hilang rasa hormat pada suaminya, yang telah kita pelajari tempoh hari. Ya, mudah-mudahan yang kita beri telah difahami dengan baik. Sekarang saya ingin tambahkan penjelasan saya, jamaah sekalian, untuk ayat ini. Dan ini bagi saya sangat penting ya untuk dijadikan contoh teladan. Kan ini ada dalam Al-Quran, dan watak utamanya, pelaku utamanya Rasulullah dan istri-istri baginda. Oh, bayangkan. Mana ada contoh teladan yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan, dialami oleh Rasulullah dan istri-istrinya. Istrinya. Bagaimana keadaan rumah tangga Nabi pada suatu ketika. Mari kita lihat, tolong buka Al-Quran, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Kita lihat. Al-Ahzab 28 dan 29.
Saya ulangi, ini kisah keluarga yang peristiwa yang berlaku yang menimpa keluarga Nabi. Nabi sebagai suami dan dengan isteri-isteri baginda. Isteri-isteri baginda. Gitu. Boleh tolong bacakan, Irzira? 28, 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Okay. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ceritanya begini ya, background ayat ini saya sampaikan dahulu. Apa sebab turunnya? Ayat ini ceritanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq minta izin nak jumpa Rasulullah di rumahnya. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi, ramai sahabat-sahabat duduk depan pintu rumah Nabi. Tak tahu apa sebabnya. Apa punca ramai sahabat duduk di luar pintu Nabi, rumah Nabi. Lam yu'dan li ahadin minhum, dan tak seorang pun dari sahabat yang duduk di luar pintu Nabi, depan pintu rumah Nabi ini yang diizin oleh Nabi untuk jumpa Nabi dalam rumah. Tak ada seorang pun. Fa'allana li Abi Bakr fadala. Tapi akhirnya Nabi memberi izin pada Abu Bakar As-Siddiq, pak mertuanya, masuk. Tak lama kemudian, Ja'a Umar fasta'dana fadanalahu. Tak lama kemudian Umar bin Khattab pun datang dan minta izin nak jumpa Nabi. Nabi pun izinkan. Fawajadan Nabi SAW jalisan haulahu nisa'uhu. Abu Bakar dan Umar selepas masuk rumah Nabi, terkejut kedua sahabat Nabi sekali kedua mertuanya ini. Karena waktu itu Nabi sedang duduk, diam gitu, tak cakap apa-apa, dikelilingi, dikerumuni oleh isteri-isteri baginda. Tak ada suara. Ya diam. Jadi tentu ada apa-apa ni. Abu Bakar fikir ada apa ni. Semua isteri Nabi duduk mengelilingi Nabi. Nabi pun diam, tak cakap apa-apa. Lalu Umar berkata, Wallahi la aqulanna syai'an yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Umar kata, demi Allah, aku akan berkatakan sesuatu yang dengannya Rasulullah nanti akan tertawa, yang boleh membuat Rasulullah tertawa. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ra'aitu binta Zaidin. Satu Umar, sa'alat min nafaqah, faqumtu ilaiha, fajatu unuqaha. Ya Rasulullah, kalaulah aku melihat seorang perempuan anak kepada Zaid, maksudnya isteri Umar sendiri. Umar kata, ya Rasulullah, kalaulah aku lihat, aku nampak istriku, anak Zaid ini, meminta belanja kepada aku, minta belanja pada aku, yang aku tidak mampu memberikannya, atau meminta karena sifat tamaknya, faqumtu ilaiha. Niscaya aku akan berdiri menemui dia,
Fawajatu unuqaha. Lalu aku akan pukul dia. Itu Umar. Fadhahikan Nabi SAW, lalu Nabi pun tertawa. Dan Nabi kata apa? Hunna hauli kama tara yas'alani nafaqa. Umar, mereka ni isteri-isteri aku yang kamu sedang lihat sedang duduk mengerumuni aku ini, kumpul semua. Keliling aku ini dan aku diam, mereka pun diam ni. Mereka ni sedang meminta nafkah kepada aku. Yang ini minta itu, yang ini minta itu, yang itu minta itu kepada aku. Dan mereka minta itu bukan karena keperluan, tapi karena keinginan. Lalu, apa namanya? Nah, Abu Bakar kata kepada anaknya, Aisyah binti Abi Bakrin. Yang waktu itu Aisyah pun berada di situ. Duduk dekat amri Nabi. Kata Abu Bakar kepada kaum Abu Bakar berdiri, lalu ingin memukul anak perempuannya. Karena Abu Bakar, kamu wahai Aisyah, berani-beraninya kamu minta sesuatu kepada Nabi. Semata-mata bukan karena atas ada keperluan, tapi atas kemauan. Ingin senang saja. Kamu tahu tak itu Rasulullah. Harta yang Allah berikan kepadanya ini Allah suruh Nabi untuk mengagihan kepada keluarganya ada, bilanya cukup, pada orang lain fakir, miskin dan seterusnya. Umar pun berdiri untuk memukul Hafsah putrinya. Tapi Nabi kata, yaquluna tas'alna Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian Umar dan Abu Bakar kata, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaisa indah. Wahai Aisyah, kata Abu Bakar, kamu meminta sesuatu kepada Nabi yang Nabi tidak memilikinya. Umar kata, wahai Hafsah, kamu meminta sesuatu pada Rasulullah sebagai suami yang Nabi tidak mempunyainya. Fakulna. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha berkata, wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu syai'an abadan laisa indahu. Demi Allah, mulai hari ini aku bersumpah, kami bersumpah tidak akan meminta sesuatu selamanya kepada Nabi yang Nabi tidak mempunyainya, tidak memilikinya. Ini ceritanya. Istri minta sesuatu kepada Rasulullah, kepada suami, yang suaminya tidak memiliki sesuatu yang dia minta. Dan yang diminta itu bukan keperluan, tapi hanya keinginan. Keinginan nafsunya lah. Nabi tidak menyalahkan istrinya. Tidak, karena memang istri bolehlah minta kepada suaminya. Tapi Nabi mungkin agak terkejut, macam mana istri aku tiba-tiba minta sesuatu yang aku tak punya. Selama ini hidup mereka, ya, sedar yang mereka ini istri Nabi, bukan istri manusia biasa. Hidupnya yakni dalam jadi contoh kepada umatnya. Dalam harta benda, pandangannya pada dunia, pada harta. Lain. Nabi melihat dunia dan isinya, dengan umatnya melihat dunia dan isinya tidak sama. Nabi melihat dunia dan isinya itu sebagai keperluan hidup saja. Untuk mencapai tujuan hidup. Tidak isinya minta belanja macam mana. Nak kata isinya salah, tidak salah. Tapi kenapa dia minta macam itu? Jadi Nabi sedih, tak jawab apa-apa. Melihat Nabi dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan ayat ini. Sebagai jawaban. Jadi yang merespon permintaan istri Nabi kepada Nabi, yang Nabi tidak mempunyai sesuatu yang diminta itu, bukan Nabi yang merespon. Tapi Allah, Masya Allah. Jadi ini sangat serius ini ya. Ini sangat serius. Apa kata Allah kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada istri-istrinya? Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabiku. Ya Nabi. Kul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu. Katakan kepada istri-istrimu, wahai Nabiku, in kuntunna, jika adalah kamu semua,
turidnal hayatad dunya. Kamu semua menghendaki kehidupan dunia dan isi wazinatah dan perhiasannya. Kamu ingin punya itu, perhiasan itu, mewahlah. Bahasa mudah, jika kamu inginkan kekayaan dunia, hidup serba mewah, apa yang kamu nak dapat. Fata'alaina. Ini Allah yang suruh ya, bukan kemauan Nabi. Allah kata pada Nabi, panggil, ta'alaina, mari. Mari. Kalau kamu nak sangat dunia dan isinya jadi kaya raya sekali mata, mari. Umat kunna, aku akan berikan kamu kesenangan, kemewahan yang kamu minta. Dan Nabi boleh buat karena Allah yang memberi jaminan. Katalah istrinya minta betul, ya Allah akan beri kepada istrinya kaya raya. Dapat apa yang dia nak. Sebab ini Allah yang suruh. Kata Allah. Tapi lepas aku beri kamu kekayaan, Allah beri kamu kaya raya, kamu dapat itu macam-macam lah. Apa yang kamu nak dapat? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan aku akan lepaskan kamu. Aku akan bebaskan kamu, aku akan ceraikan kamu. Sarahan jamila dengan perpisahan yang baik. Berat tak? Ini namanya ayat khiyar. Ayat khiyar yakni ayat pilihan. Allah beri pilihan kepada istri-istri Nabi. Kalau betul-betul kamu nak kaya raya, nak dapat apa yang kamu nak, kata Allah, aku akan beri kamu kekayaan sebanyak mana yang kamu nak. Tapi lepas itu, aku suruh Nabi menceraikan kamu. Kamu tidak layak jadi istrinya. Mereka pasti pikir-pikir. Aku kaya raya, tapi aku dah tak layak jadi istri Nabi. Sedangkan istri Nabi ini jaminannya surga. Allahu Akbar. Istri Nabi semuanya nanti masuk surga dan semuanya di surga. Tapi bila mereka diceraikan oleh Nabi, jaminan surga tidak ada. Bagaimana jika mereka katalah minta kekayaan, Allah bagi kaya raya, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian meninggal umpamanya. Mereka sebenarnya tidak hanya berhadapan dengan Rasulullah, mereka berhadapan dengan Allah. Ingat ya, ini Rasulullah. Sepatutnya, gitulah pengajarannya, sepatutnya perempuan-perempuan yang Allah pilih untuk layak jadi istri Nabi itu, perempuan yang patut merasa paling bertuah. Ya. Perempuan-perempuan yang Allah pilih untuk jadi istri Rasulullah, itu perempuan yang paling bertuah di dunia dan di akhirat. Sebenarnya tidak boleh punya keinginan selain itu. Karena mereka orang paling bertuah. Punya suami Rasulullah. Tiba-tiba meminta sesuatu yang Nabi tak ada. Dari segi syariat, ya, istri minta sesuatu tidak salah lah. Tapi masalahnya kenapa ia minta yang suami tak mau, dan suami seorang Nabi. Seorang Nabi hidupnya yakni qanaah. Hidupnya zuhud. Dia hanya menyimpan harta untuk keperluan satu hari dan keperluan keluarganya. Bila ada kelebihan, diberikan pada orang lain. Nabi memang punya harta hasil kerjanya. Nabi ada kebun. Nabi jual beli di pasar. Nabi boleh terima hadiah dari sahabat, walaupun tak boleh menerima sedekah. Nabi dapat harta rampasan perang yang diberikan oleh Allah. Tapi harta-harta ini Nabi akikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil. Selepas diberikan kepada keluarganya yang cukup baginya. Bukan untuk mewah, untuk cukup. Cukup makan, cukup pakaian, cukup telah-telah, cukup. Bukan untuk mewah ya. Wahal kalau semua harta Nabi Muhammad itu diberikan semuanya pada istri Nabi boleh mewah hidupnya. Boleh mewah. Sebagaimana layaknya istri sahabat-sahabat yang lain. Mewah, senang.
Tapi Nabi bagi mereka sekadar yang mencukupi makan minum, keperluan asas lah. Selebihnya berikan kepada orang. Itu gaya hidup Nabi yang Allah perintahkan. Tiba-tiba isinya mungkin tergoda. Mungkin tak puas hati, rasa macam Nabi ini ada harta tapi bagi orang lain, bagi itu bagi orang lain. Lalu tergerak hati nak minta sesuatu yang Nabi tak ada. Tengok. Jadi Allah bagi amaran keras. Boleh aku bagi kamu kaya raya, jadi kamu. Tapi lepas itu kamu tak layak jadi isteri Nabiku. Berat tu jemaah sekalian. Bila tak layak, mana jaminan surga tidak ada. Mereka terpaksa bersusah payah untuk cari dapat surga, itu pun kalau berjaya. Masya Allah. Jadi suami yang macam inilah bila disanggah ucapannya, bila tidak dipatuhi arahannya, bila diderhakai perintahnya, bila tidak diakui, disyukuri kebaikannya, ya memanglah seistri akan melakukan jalan yang sangat besar. Diancam oleh Nabi dengan neraka. Sedangkan punya suami yang seperti itu pun sudah sangat bertuah karena jaminannya surga. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Lalu Allah kata, itu jika kamu milih dunia dan isinya. Aku akan jadikan kamu kaya raya, tapi lepas itu aku suruh Nabiku ceraikan kamu. Tapi wa in kuntunna ayat 29, wa in kuntunna turidnal haya wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu. Dan jika adalah kamu semua menginginkan, menghendaki Allah dan Rasulnya, kamu lebih suka pilih Allah, lebih suka punya Rasulullah, wadarul akhirah, dan kamu lebih suka kepada di akhirat. Walaupun kamu di dunia hidupnya hanya cukup makan. Sekeluarga Nabi tidak mewah, jemaah sekalian. Esi Nabi tidak mewah hidup. Lihat saja di Madinah. Kubur Nabi itulah dahulu rumah Nabi yang Allah berikan pada Aisyah radhiyallahu. Mana ada bilik, mana ada dapur, mana ada ini. Allahu Akbar. Umar pernah masuk rumah Nabi menangis. Kan Nabi waktu itu tidur di bawah. Bukan pakai kapet, tapi pakai tikar yang dibuat daripada daun kurma. Jadi adalah bekasnya ke kulit Nabi. Tikarnya itu. Tengok kanan kiri tidak ada barang-barang mewah kecuali bekas minuman yang Nabi selalu bawa ketika bila Nabi bepergian. Nabi menangis. Umar menangis. Umar melihat Nabi melihat Umar menangis, Nabi tanya, "Ya Umar, lima tabki?" Umar, pasal apa kamu nangis? Umar kata, "Ya Rasulullah, aku menangis, aku melihat rumahmu seperti ini, ya Rasulullah. Aku tidur seperti ini. Sedangkan Kisra, Majusi, hidup di istana mewah. Kaisar, Rom, hidup mewah. Mereka hidup mewah. Bergelimpangan dengan kekayaan dunia. Engkau hidup seperti ini, ya Rasulullah." Nabi kata apa? Aku ni Nabi, wahai Umar. Aku bukan raja. Itu di rumah Aisyah radhiyallahu. Jadi hidup sangat sederhana. Wahai jika Nabi ingin hidup mewah kaya raya, mampu. Bahkan Allah boleh jadikan Nabi kaya raya. Dalam ayat-ayat ada contohnya ini. Jadi istrinya diajar oleh Nabi hidup seperti gaya hidup keluarga Nabi. Tiba-tiba tergoda juga. Akhirnya minta sesuatu yang ia inginkan, yang Nabi tak punya. Turun ayat ini. Kalau kamu inginkan dunia dan kesenangannya, Allah kata, aku bagi. Sebanyak mana kamu nak. Tapi lepas itu, aku perintahkan Nabiku menceraikan kamu. Kamu tak layak jadi istri Nabiku. Tapi jika kamu menghendaki Allah, kamu lebih pentingkan Allah, lebih suka Rasulullah, lebih utamakan hari akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah
telah menyediakan bagi orang-orang yang buat baik daripada kamu ganjaran yang sangat-sangat besar. Jamaah sekalian, menurut Al-Quran, istri-istri Nabi ini bila buat baik kepada suami, kepada Rasulullah, ganjarannya berganda. Istri-istri Nabi bila taat kepada suaminya, yaitu Rasulullah, itu ganjarannya berganda. Pertama, karena dia mentaati suaminya. Kedua, karena mentaati Nabi. Mereka bukan sekadar istri kepada suami, tapi mereka yakni umat kepada Nabinya. Ganda pahalanya. Sebaliknya, jika mereka menderhakai Nabi, istri Nabi ini, dosanya pun digandakan. Satu, menderhakai suaminya. Kedua, menderhakai Nabi. Jadi, memang ganjarannya digandakan jika dia buat baik. Balasan dosanya pun digandakan jika ia menderhaka. Istri-istri Rasulullah. Selepas turun ayat ini, Nabi bacakan pada mereka yang sedang kumpul begitu. Dia tahu Allah memberi pilihan pada mereka. Suruh pilih. Nak pilih Allah dan Rasulnya dari akhirat. Kemudian lepas itu mereka dapat kekayaan dunia dan isinya. Mereka kehilangan dunia dan isinya. Tak mewah maksudnya. Atau mereka inginkan dunia dan isinya. Kaya raya. Tapi mereka tak layak jadi istri Nabi. Nabi sampaikan ayat ini, lalu Nabi jumpa pada istrinya. Beritahu, mula-mula pada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi pada Aisyah, ya Aisyah, inni uridu an u'arridu alaik amran. Wa Aisyah, aku disuruh Allah untuk menawarkan sesuatu kepada kamu. Untuk kamu pilih satu di antara dua. Uhibbu alla ta'jali fihi hatta tashiri abawaik. Dan aku suka, aku haraplah engkau tidak segera tergesa-gesa menjatuhkan pilihan kamu. Sebelum kamu pergi jumpa kedua ibu bapa kamu, bermusyawarat, bincang, tanya pendapat. Qalat, Aisyah bertanya, ya Rasul, pilihan apa yang kau berikan pada aku? Dan aku tak boleh menjawab segera sebelum bertanya, bincang dengan orang tuaku. Mahwa Rasul? Fatala alaiha hatainil ayataini. Lalu Nabi membaca dua ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29 dibaca oleh Nabi. Setelah dibaca, lalu Aisyah faham ya, orang Arab dan biasa bukan tak faham, tak perlu tanya, dah faham isinya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar ayat ini daripada mulut Nabi? Ya Rasulullah, wallahi la nas'ala Rasulullah SAW syai'an abadan laisa indahu. Demi Allah, aku tidak akan minta sesuatu kepada Rasulullah selamanya yang Nabi tidak punya. Afika ya Rasulullah, astashiru abawaya. Ya Rasulullah, adakah kerana ayat seperti ini, pilihan yang jelas seperti ini, aku perlu bertanya, minta pendapat orang tuaku? Tak perlu ya Rasul. Allah suruh kita pilih ini sangat jelas. Ini dunia, ini akhirat. Ini harta benda, ini surga. Allah suruh pilih pada aku dan mana yang aku pilih Allah akan berikan. Takkan pula
benda yang nampak jelas terang. Sebenarnya aku perlu bertanya pada ayah aku. Tak mungkin, tak perlu. Aku tak payah tanya pada orang tua aku, ya Rasulullah. Bal akhtarullah wa rasulahu wa dar akhirah. Sebaliknya aku memilih Allah, memilih Rasulnya, memilih hari akhirat. Artinya dia membatalkan niatnya lah. Tak ada apa-apa yang aku minta, tak apa. Asal aku tetap punya Allah, punya Rasul. Yang lain pun kata begitu. Pilih Allah dan Rasulnya, pilih hari akhirat, pilih Allah, tak payah. Kami tak jadi minta itu, kami tak jadi minta. Tengok. Karena rugi. Jika ia diceraikan oleh Nabi dan tak layak jadi isteri Nabi, walaupun dia kaya raya, rugi. Serugi-ruginya. Berapa lama dia menikmati kekayaan? Satu hal. Keduanya, dia kehilangan peluang untuk jadi isteri Nabi di surga. Semua isteri Nabi bijak akhirnya memilih Rasulullah. Ini sebabnya. Dan dalam tafsir jamaah sekalian, sebenarnya sangat sederhana ya. Yang diminta oleh isteri Nabi waktu itu jamaah sekalian, disampaikan dalam tafsir-tafsir. Salah seorang isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ini bekas janda kepada Abu Salamah. Dulu suaminya namanya Abu Salamah, meninggal. Punya anak. Ya, anaknya ya namanya Salamah lah. Dan ketika Nabi kawini, dia sebenarnya ya janda, sudah punya anak, umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Ummu Salamah tolabat minan Nabi khodiman laha. Waktu itu Ummu Salamah mengumpulkan permintaan. Minta apa? Minta khodam. Pembantu. Ya Rasulullah, boleh tak engkau sediakan bagi aku, isteri kamu ni pembantu di rumah lah, tak ada pembantu lah. Jadi kalau boleh tu, nanti kalau nak makan ada yang masak. Kalau dia masak, selama ini dia masak sendiri. Dan keluarganya bukan keluarganya besar. Dia bukan pekerja. Tapi minta pembantu. Tujuannya apa? Kan untuk senang. Dan Nabi tidak mampu memberikannya. Musa minta pembantu. Maimunah, salah seorang isteri Nabi. Waktu itu mengumumkan pemilihan pada minta apa? Minta khullah, perhiasan. Ya, mungkin ingin pakai rantai ke, pakai cincin ke, pakai gelang ke, pakai kalung ke. Isteri sahabat semua pakai gelang, pakai kalung, ada perhiasan. Rasanya aku pun ingin jugalah pakai gelang, pakai rantai, pakai subang. Minta pada Rasulullah. Rasulullah tidak punya itu semua. Wa aradat Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin, isteri Rasulullah juga. Apa permintaan beliau kepada Rasul? Dia minta kumasan Yamanian khoson. Dia minta apa ya? Ya special Yamani fabric lah. Kain khusus yang produk Yaman. Pada zaman Nabi, kain yang paling cantik, paling mahal, paling ya branded itu daripada Yaman lah. Dari Yaman. Jadi si Zainab binti Jahsin ini inginkan pakai baju yang kainnya, materialnya yakni diimport daripada Yaman. Yang khusus pula tu. Yang special pula. Nabi mana ada? Hafsah, salah satu isteri Nabi, minta apa? Libasan Misriyan. Dia minta baju ala baju-baju ala yang dipakai oleh bangsawan Mesir. Di Mesir bangsawan pakai baju dan minat baju itu. Mana Nabi ada? Juwairiyah demikian juga, minta jenis baju yang khusus, yang lain daripada yang lain. Saudah demikian juga. Saudah isteri Nabi minta apa? Bisaton
Khabiriyan. Minta kapet. Saudah minta kapet. Di rumah biar ada kapet. Allahu Akbar. Semua memintakan permintaan serentak pula tu. Ya Rasul, berita aku bagi pembantu ataupun untuk rumah lah. Biar senang sikit. Yang seorang berita, ya Rasul, berikan aku gelang lah, rantai ke. Ya Rasul, boleh tak aku berikan aku baju lah. Yang kainnya terbuat daripada Yaman. Kainnya khusus lah. Special Yemeni fabric. Boleh tak aku, ya Rasul, berikan baju yang sebenarnya dipakai bangsa-bangsa Mesir. Boleh tak Rasul bagi kapet ke rumah aku? Nabi diam ya. Tak jawab, tak apa-apa. Tidak. Bahkan dalam satu riwayat, jamaah sekalian, yakni Nabi meninggalkan istri sini, famtan Nabi SAW, antabiatulabihna, Nabi tak merespon permintaan mereka, wahwa ya'lam anal istislam hadhihi talabat atila tantahi, dan Nabi tahu kalau ini dipenuhi, katalah Nabi ada barang yang diminta oleh mereka dan Nabi penuhi, mereka lain kali akan minta lagi lebih daripada itu. Kalau Nabi berikan juga karena Nabi mampu, mereka akan lebih lagi. Ingat ni keluarga Rasulullah ya. Gaya hidup Rasulullah tidak sama dengan gaya hidup umatnya. Nabi tahu, ini minta bukan karena keperluan, ini karena keinginan. Kalau aku berikan hari ini, walaupun aku mampu, lain kali pasti minta lebih lagi. Minta lebih. Jadi tak ada penamatnya. La tantahi. Dan pasti akan menyesal akhirnya. Lebih-lebih lagi waktu Nabi tidak punya yang diminta. Wa'tazalahunna syahron. Apa tindakan dilakukan oleh Nabi? Nabi memisahkan diri dari istri-istrinya selama 1 bulan. Tengok. Ini sebelum turun ayat ni ya. Sebelum turun ayat ni, peristiwa itu, selama 1 bulan Nabi pisah istri tadi. Bahkan adalah yang rumus di luar, ada rumus di luar, oh ya Nabi sudah menceraikannya. Nabi tidak menceraikan, hanya pisahkan ayat. Ya, macam ya, nak kata, ya sebab salah lah. Nak mari istrinya, itu hak dia minta belanja. Tapi kenapa dia minta belanja yang aku tak ada? Lagi pula kenapa sekarang minta? Kan selama ini sudah selesai jadi, sudah sedar yang mereka ini istri Rasul, bukan istri sahabat, bukan istri umat. Yang ganjaran sangat besar, yakni syurga. Kenapa mereka tidak terima kasih, tidak bersyukur pada Allah dengan nikmat yang sebesar itu? Tidak semua perempuan layak jadi istri Rasulullah. Nah, suami seperti Nabi itulah bila diderhakai oleh istrinya, memang balasan buat istrinya adalah neraka itu patut. Karena Nabi sudah benar-benar menjadi suami yang qawamun ala nisa. Saya tak kata syarat suami mesti jadi macam Nabi, tidak. Tapi ini contoh yang paling ideal, ya, paling ideal. Lalu turun ayat ini, ya, turun ayat ini dan ditawarkan kepada istri-istrinya nak pilih yang mana. Kemudian istrinya pula semuanya milih Rasul dan Allah. Lamma nuzilat ayatut tahyir asfaqna. Tatkala ayat diturunkan dan Nabi sampaikan kepada mereka, mereka timbul rasa gerun dan takut. Takut, gerun, rasa menyesal. Bagaimana kalau Nabi ceraikan kita, habis kita, walaupun kita mendapatkan apa yang kita minta, kita jadi kaya raya overnight. Takut mereka. Takut Nabi menceraikannya. Jadi, diceraikan Nabi itu sesuatu yang paling diketakuti oleh mereka daripada tak dapat kemewahan dunia. Itu baiknya istri-istri Rasulullah. Baru sedar. Rupanya tak sepatutnya mereka melakukan sesuatu pada Rasulullah. Sebenarnya dia bersyukur jadi istri Rasulullah, diajar hidup yang sederhana. Sebenarnya Allah turunkan dunia itu yakni sebagai jabatan akhirat. Dan mereka berjaya
menjadikan dunia sebagai jabatan akhirat atas didikan Rasulullah. Tapi ya, mungkin karena manusia tergoda juga lah, tergiur juga ya dengan kesenangan dunia. Kan dalam keadaan takut itu, lalu mereka kata, ya Nabi Allah, ij'al lana min malika wa nafsika ma syi'ta, wada'na ala halina. Ya Rasulullah, kan ini sebelumnya tanya itu, jadikanlah ya Rasulullah bagi kami, berikan pada kami harta engkau dan diri kau untuk kami. Untuk kami. Dakna ala halina, dan biarkan pada kami semuanya. Sebenarnya permintaannya sangat besar, tinggi-tinggi. Setelah diberi ayat khiyar, akhirnya mereka memilih Allah dan Rasul. Bal nakhtarullah wa rasulah wa daral akhirah. Tidak ya Rasul. Minta maaf. Kami tersilap. Kami tak jadilah minta itu. Anggap saja kami tak minta apa-apa. Kami tetap pilih Allah. Kami tetap pilih Rasulnya. Kami tetap inginkan surga di akhirat. Ketakutan. Tapi kalau katakanlah hari ini, jangan sekalian. Hari ini, istri katalah, inginkan sesuatu yang suaminya mampu memberikannya. Itu boleh. Istri boleh minta sesuatu yang suami mampu memberikannya. Walaupun yang diminta oleh situ mungkin bukan keperluan asas, tapi keinginan. Dipakai tahsiniat. Dipakai tahsiniat. Ya, memang baju dah ada, tapi apa salahnya kalau saya pakai baju yang branded sikit? Suaminya mampu, sila. Baju sudah ada, tapi baju biasa, katalah. Bag sudah ada. Tapi alangkah sayangnya kalau saya ada punya bag 3 kan senang. Dan suami mampu, silakan. Bahkan saya kata hari, bila suami mampu memberikan secara hidup pada istrinya, tapi dia hanya mau memberikannya yang tidak mencukupinya, istri boleh mengambil harta suami walaupun tanpa keizinannya. Keizinannya. Tapi jika suami bakhil juga, sedang dia mampu, hanya dia habiskan untuk dirinya sendiri, istrinya dipaksa disuruh bekerja. Allah. Ya itu memanglah tak layak untuk terus dimuliakan atau bila istri kurang rasa hormat, tak dengar perintahnya, ya wajarlah. Tapi sekarang ini jamaah sekalian, saya nak bicara contoh ya. Suami muda, masih sehat walafiat. Peluang pekerjaan ada. Kalau dia mau bekerja. Untuk menyara kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Tapi suami tadi tidak mau memanfaatkan peluang yang terbuka di hadapannya untuk mendapatkan rezeki. Apapun alasannya. Sehingga istrinya terpaksalah bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keperluan anak-anaknya. Apapun alasan suami, dia muda, peluang ada, tak itu adalah perbuatan yang salah di sisi agama. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut, sabda Nabi. Suami yang seperti ini, karena malasnya atau karena apa? Mungkin bukan karena malas, ada minta maaf ya, suaminya hanya nak pastikan sembahyang di masjid. 5 waktu pergi ke masjid, lepas itu zikir banyak-banyak, lepas itu puasa, ibadah, dikatakan ibadah, tapi ibadah ritual semata. Sehingga nak kerja pun malas, nah itu pun malas. Bahkan kadang tidak hanya puas solat di masjidnya, dia ingin solat di kampung yang lain, di bandar yang lain. Keluarlah gitu. Meninggalkan tanggung jawabnya pada keluarganya. Sehingga istrinya terpaksa bekerja. Tak pandai buat kue, terpaksa belajar buat kue. Dijajah ke sana.
Anaknya mungkin terpaksa terganggu pelajarannya. Walaupun masih sekolah, tapi masa untuk belajar ulang kaji tak ada karena terpaksa bantu mak dia. Atau bahkan putus sekolah, suaminya teruslah, katalah, duduklah di itikaf di masjid. Itu salah di sisi agama. Tidak dibenarkan itu. Tidak dibenarkan. Kalau dia ingin, katalah, sholat 5 waktu berjamaah, kan tidak perlu dia tinggalkan kerja. Sholat berjamaah kan sekali sholat hanya paling 5 menit kapan? Boleh sambung kerja. Kenapa mesti tak mau kerja 24 jam? Dengan alasan supaya tak tinggal sholat jamaah. Kenapa? Kenapa dia tak mau kerja? Dengan alasan mengganggu wirid. Karena ingin wirid panjang-panjang. Ingin wirid panjang-panjang. Kalau siang mengantuk, pasal malam qiyamul lail. Qiyamul lail hukumnya sunat. Bekerja menjadi nafkah yang halal untuk menyara kehidupan rumah tangga hukumnya wajib. Jadi kalau orang qiyamul lail rajin, benda itu sunnah, sehingga menyebabkan siang hari mengantuk, sehingga tak nak bekerja karena mengantuk, terabai tanggung jawabnya, itu dosa. Dosa bukan qiyamul lailnya. Dosa karena mengabaikan wajib. Macam mana orang mengejar yang sunat, meninggal yang wajib? Ini yang kadang tak difaham. Memang betul lah, memanglah istrinya sekarang yang bekerja rajin, anak yang bertempat bersekolah. Tapi tak apa, suaminya rajin duduk di masjid. 24 jam di masjid lah, ngaji Quran di sana. Seakan-akan perbuatan suami yang rajin ibadah di masjid itu perbuatan dianggap tidak salah oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia ibadah. Sebenarnya kalau suami yang malas tadi tidak mau menanggung kepala rumah tangga, tak bekerja tapi hanya duduk aja di kedai kopi, main dam aja. Baru masyarakat celah. Ini apa ni suami ini? Malas bekerja, akhirnya isteri terpaksa bekerja, tak senonoh jadi suami. Baru dianggap salah. Bahas sama-sama salah. Suami yang tak mau bekerja hanya habiskan masa di kedai kopi, main dam. Terpaksa isteri menyara kehidupan rumah tangganya. Anaknya terpaksa bekerja. Salah. Demikian suami yang menghabiskan masanya untuk zikir dan wirid. Dan dia malas bekerja. Sehingga mengabaikan tanggung jawab pada kepala rumah tangga. Pun dosa juga. Salah juga. Inilah. Bahkan minta maaf jika ditimbang lah. Jika timbang. Qiyamul lail, pahala qiyamul lail, pahala zikir, pahala wirid, pahala kebaikan, katakanlah ada pahala dan ditimbang. Sebelah disekira dikatakan dosanya mengabaikan tanggungjawabnya pada keluarganya. Kewajipan memenuhi kepala rumah tangga diabaikan. Keperluan memenuhi menjamin kesejahteraan, kesihatan, pendidikan diabaikan. Dosanya besar. Katalah bila ditimbang, dosanya jauh lebih berat daripada pahala. Maknanya apa? Kita tidak boleh meninggalkan perkara yang wajib hanya untuk melakukan benda yang sunat. Itulah maksudnya. Tidak boleh. Itu jika nanti katalah istri yang seperti ini kurang rasa hormat, kurang mau mendengar nasihat suami yang seperti itu, ya tidak termasuklah hadis Nabi tadi. Berbeza dengan ayat yang kita pelajari tadi. Suaminya Rasulullah sudah sangat cemerlang, tak pernah mengabaikan tanggung jawab. Tiba-tiba istrinya nak menderakai. Weh, dosanya besar lah. Jadi seimbang. Seimbang. Dan ini sebenarnya tidak boleh berlaku dalam masyarakat Islam. Sebab kalau ini berlaku dalam masyarakat Islam, sekali minta maaf ya, sekali minta maaf. Ini mungkin tanggung jawab kita sebagai masyarakat Muslim. Tidak mencarikan jalan keluarnya, macam mana. Karena kalau ada berlaku dalam keluarga Muslim seperti ini, isteri terpaksa bertungkus lumus, melakukan kerja-kerja yang berat, terpaksalah mungkin pergilah jadi kuli bangunan ke, terpaksalah bawa lori, driver lori. Terpaksa, karena kalau tidak, keluarganya, anak-anaknya tak makan.
tak mau belajar. Sementara suaminya rupanya malas bekerja. Tak tahu apa yang dilakukan. Kalau ini berlaku pada keluarga muslim, tak maaf. Kita sebenarnya telah memberikan mesej yang salah terhadap non-muslim. Kita telah memberikan mesej yang salah kepada orang lain tentang Islam. Khususnya non-muslim nanti akan pandang, akan lihat, macam itu ya Islam nih. Nah, mereka fikir Islam itu sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh orang Islam. Apa yang dikatakan oleh orang Islam belum tentu menggambarkan Islam yang sebenarnya. Islam sebenarnya itu yakni apa dalam Quran dan apa dalam hadis. Itu Islam yang sebenarnya. Bukan apa yang dipraktikkan, yang diamalkan oleh sesetengah orang Islam yang ternyata salah. Bayangkan kalaulah perilaku, gaya hidup orang yang beragama Islam itu menyalahi Al-Quran. Walaupun tadi nampaknya baiklah kemana, tak putus zikirnya itu. Seakan-akan benda yang elok lah. Yang elok. Jelas itu sangat berbahaya. Berbahaya maksud saya, karena itu telah memberikan mesej yang salah tentang Islam kepada non-muslim khususnya, dan juga kepada orang Islam secara umumnya. Artinya nanti jika ada orang minta maaf, mencela ke atau tidak hormat kepada agama Islam, boleh jadi bukan semata-mata karena mereka yang jahat, yang tak baik, tapi boleh jadi kerana mereka tidak mendapatkan kefahaman yang betul tentang Islam melalui perbuatan kita. Mereka melihat perbuatan kita sebagai tanda aras Islam itu cantik, kata cantik. Ada orang Islam malas, lalu mereka berkesimpulan, oh Islam itu agama yang mengajarkan malas. Ada orang Islam tidak amanah, lalu orang bukan Islam berkesimpulan, oh Islam itu mengajarkan umatnya tidak amanah, suka tipu, suka menyelewengkan uang, pamannya. Ada orang Islam tidak boleh dipegangi ucapannya, selalu ingkar janji, tidak menghargai waktu. Dah jelas-jelas berjanji untuk jumpa pukul 10, datang pukul 1. Nah tu orang Muslim, oh orang Islam ni macam itulah. Memang kebanyakannya tu orang Islam tu memang tak tepat janji langsung, tak pandai meraih waktu lah. Mesti ada waktu. Lalu mereka agama Islam tu macam itu. Wah, itu kesalahan Islam. Sebab itu kita katakan kepada non-Muslim. Kita berani mengatakan kepada Muslim begini, wahai saudara-saudaraku non-Muslim, bila kamu nampak kesalahan yang aku lakukan, aku orang Islam. Bila kamu nampak kesalahan dalam perbuatanku sebagai orang Islam, salahkan aku. Salahkan diriku. Cerca diriku. Jangan cerca Islam. Karena Islam agamaku adalah sempurna, sementara aku sebagai orang Islam perbuatanku tidak sempurna. Itu misi itu kena sampai. Kalaulah kita melakukan perbuatan yang salah, jangan kita melakukan sesuatu mengatasnamakan Islam. Itu bahaya sekali. Lebih-lebih lagi kalau perbuatan kita itu bercanggah dengan Islam. Akhirnya kecantikan Islam tertutup, terlindung oleh perbuatan kita yang tidak Islamik. Sebab itu sedih. Sangat-sangat sedih. Ya, minta maaf lah, ini realiti ya sekalian ya. Tak tahulah di mana silapnya. Di mana-mana lah. Di mana-mana. Saya tidak mengatakan tidak mentekan keadaan orang itu bagaimana atau bagaimana. Tapi seringkali kita jumpai di tempat-tempat awam, kadang di traffic light, tempat penyeberang jalan, ada orang Islam. Saya kata orang Islam karena dia Melayu. Lepas itu dia baca
Al-Quran. Baca Quran. Di tengah panas. Dia masih sehat. Muda dan sehat. Letakkanlah tabung di depannya. Ya, minta belas kasihan orang yang lalu lalang lah. Dia masuk pasal dia baca Quran di tepi jalan. di jalan. Sambil minta-minta itu. Kadang di depan pintu bank, kejo-kejo. Minta maaf. Ada saja orang-orang Islam, orang lain yang begitu. Ini karena mereka ini betul-betul tak mampu bekerja. Betul-betul baru ditimpa musibah. Atau macam mana? Dalam agama ini jamaah sekalian, ini agama Islam ya, hadis Nabi SAW ya. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta-minta. Itu jelas. Dalam Islam kita dilarang untuk meminta-minta. Ya, jelas sekali. Orang yang suka meminta-minta, sedangkan ia tidak berhak, tidak layak meminta-minta, nanti di akhirat ada tandanya. Tandanya apa? Badannya muntel, gemuk, tapi kepalanya tengkorak. Kepala tengkorak, tak ada daging, badan. Itu garanti di dunia itu orang suka meminta-minta. Dalam Islam, ada orang tertentu yang dibenarkan meminta-minta. Iya. Yang diberikan minta. Pertama, ya orang fakir miskin lah. Orang yang betul-betul memang tidak punya keupayaan untuk mencari nafkah. Tapi keupayaan, sehingga dia fakir. Fakir ini dalam sekalian daripada kalimat fakrun. Fakrun, fakro. Fakro itu artinya tulang belakang. Jadi fakir mana orang yang patah tulang belakang dia. Itu dari segi bahasa. Orang fakir dari segi bahasa orang yang patah tulang belakang. Mana tak ada tulang belakang. Coba bayangkan. Seseorang yang tidak punya tulang belakang, backbone, apa yang boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Sehingga orang yang sleep disc itu pun tak mampu nak jalan. Ini tulang belakang tak ada. Itu fakir. Memang betul-betul tak punya keupayaan. Bukan tak mau, tak punya keupayaan. Ya, mungkin karena penyakitnya, mungkin karena faktor usianya. Buat Allah. Ini boleh minta. Boleh. Minta zakat, minta itu, boleh. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah. Hari ini, dia senang. Orang yang senang. Ada macam-macam. Entah macam mana ketika dia keluar rumah, dia ada urusan rumah. Rumahnya banyak ditimbus di tanah runtuh. Habis rumah dia. Sedangkan itulah satu-satunya hartanya. Hilang, lenyap sekali. Timbus tanah runtuh atau terbakar, licin. Tak ada harta lain. Walaupun hari ini senang, tapi esok jadi papa kedana. Orang macam ini boleh minta. Hari ini senang. Pernah berlaku 2004 dahulu. Ketika berlaku tsunami Aceh. Banyak. Kampung itu orang yang senang, yang kaya. Tapi ketika itu, dia tak ada di kampung itu, ada umur keluar kabar. Balik licin. Rumahnya tak ada. Bukan rumahnya. Tapak rumah pun tak nampak. Karena licin. Jadi papa kedana sepelit mata. Itu boleh minta bantuan. Nak makan pun tak ada. Terpaksalah menunggu. Lori hantar Megimi ke Indomie. Itu boleh. Yang ketiga, hamba abdi yang dalam proses memerdekakan dirinya. Katalah ada hamba. Hamba abdi pada B. B kata, hambaku, aku akan merdekakan kamu. Dengan syarat kamu membayar kepada aku, katalah 10.000 ringgit umpamanya. Hamba mana ada 10.000 ringgit? Kalau dia mampu bayar 10.000, merdeka. Maka hamba ini boleh minta sedekah. Cik, boleh tak baju saya? Boleh tak, cik? Bahkan B sebagai tuannya boleh bagi zakatnya kepada A.
ini zakat aku. Jadi dalam jangka yang relatif singkat, dapatlah mengumpulkan RM10,000. Itu boleh. Nah, selain 3 ini tidak dibenarkan meminta-minta. Tapi masih ramai yang kadang tunggu depan pintu bank lah, pintu sekolah, pintu masjid lah. Tengok sihat walafiat. Apa masalahnya orang ini? Di lampu isyarat, di pasar-pasarnya duduk sambil baca tasbih, kemudian orang, kadang-kadang ya Allah, ini karena apa? Karena benar-benar ini memberikan image yang tidak baik pada Islam. Pada Islam. Ya, saya minta maaf tidak seudon pada keadaan mereka benar-benar memang layak atau tidak. Tapi selain 3 orang ini yang orang suka minta-minta, lebih suka meminta daripada memberi, ingat, di akhirat badannya gemuk, tetapi kepalanya tengkorak, tak ada daging. Maknanya hina. Hina. Ada seorang nak meminta-minta. Nabi tegur dia. Nabi ingatkan pada sahabat-sahabat. Sungguh seseorang kamu pergi membawa tali dan kapak ke padang pasir. Bawa tali dan kapak pada pasir. Lalu dibelah kayu di padang pasir itu. Dibelah-belah, lalu diikat dengan talinya, kemudian dipikul, dibawa ke pasar dan dijual. Dapatlah rezeki jauh lebih baik daripada meminta-minta, sama ada orang bagi atau tak bagi. Maknanya bekerja walaupun bekerja keras, kasar, berat untuk mendapatkan rezeki yang halal jauh lebih mulia dalam pandangan Allah daripada meminta-minta, sama ada orang bagi atau tak bagi. Jadi Islam itu benar-benar agama yang punya harga diri. Agama yang menyuruh menggalakkan umatnya punya harga diri. Jaga harga diri. Punya muru'ah, marwah. Bagaimana agar punya marwah? Suka memberi. Bukan suka meminta-minta. Bukan suka meminta. Lebih-lebih lagi, kalau dia tak mampu memberi kepada orang yang wajib diberi, karena kemalasannya. Oh, itu aib sungguh. Aib sungguh. Sebagaimana tadi ayat tadi, suami tidak mampu menyara kehidupan keluarganya karena malas bekerja. Peluang ada, tapi malas. Lebih memilih pada yang lain, walau alam, sama ada untuk zikir atau untuk wirid atau untuk apa, senang-senang. Sementara istrinya terpaksa menyara kehidupannya. Jadi macam mana? Suami masih merasa layak untuk didengar nasihatnya oleh istri. Macam mana suami itu masih merasa layak untuk dipatuhi perintahnya. Macam mana suami itu masih merasa layak untuk mendapatkan apa yang jadi haknya. Sedangkan kewajibannya terhadap keluarganya gagal ditunaikan. Disinilah Islam benar-benar agama yang ada. Salahnya kita lihat secara menyeluruh, ya. Kayak kita lihat aja itu secara menyeluruh. Lainlah kalau suami itu memang sudah berusaha, betul berusaha, tapi nampaknya ya Allah belum bagi rezeki yang banyak. Allah belum jayakan. Tetap juga susah, tapi usaha tetap ada. Usaha masih ada terus, masih susah juga lah. Kan kita tidak tahu kan rezeki itu Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Kata macam itu. Sehingga kewajiban nafkah yang diberikan pada keluarganya ikut kadar kemampuannya. Ingat ya, walaupun suami itu miskin, kewajiban memberi nafkah tidak gugur. Tetap wajib sekadar ikut kemampuannya. Dalam keadaan suami miskin, tidak istrinya pula kaya, kata Allah. Istri kaya kenapa? Oh, karena dulu dapat pusaka warisan dari orang tuanya. Kedua, dia kaya karena dia dahulu mengembangkan mas kawinnya.
Sekarang dulu banyaklah dikembangkan, niaga ni kau jadi kaya. Lalu dalam usaha ini, kayalah. Isteri punya harta kaya. Dalam Islam, walaupun suami miskin, isteri kaya, kewajiban suami memberi nafkah tetap ada, tidak gugur. Yang berkewajiban menyara kehidupan keluarga tetap di bahu suami. Jika isteri mau memberikan kecukupan pada keluarganya, dia akan makan minum lah, perubatan ke apa, itu bukan nafkah, tapi itu sedekah. Ada ganjaran dia. Jadi tidak wajib, namanya sedekah. Sedekah. Kalau dia bahkan jika istri kaya, suami miskin, istri boleh mengeluarkan zakat wajibnya kepada suaminya. Itu dibenarkan. Dan itu ada hadisnya, jemaah sekalian. Ada hadisnya. Bagaimana istri Ibnu Mas'ud kaya, Ibnu Mas'ud pula miskin. Istrinya minta izin kepada Rasulullah, berita kepada Rasulullah, boleh tak ia memberikan zakat kepada suaminya? Nabi jawab, laki ajroni. Puan akan mendapat 2 ganjaran. 1 ganjaran sedekah, zakat kamu sah. 2 ganjaran qurba. Boleh, sah. Itu suami dapat zakat dari istrinya banyak. Lepas dapat itu, maka suami pun bagi belanja pada istrinya. Maka lebih lah. Nampaknya duit itu tak pergi mana-mana. Isteri bagi kepada suami atas nama zakat wajib. Suami katalah bagi kepada istrinya atas dasar nafkah, tidak apa-apa. Catatan di Lauh Mahfuz sudah berubah. Tapi suami tidak boleh bagi zakat pada istri. Karena dalam Islam tidak mungkin ada suami kaya, istri miskin. Tak wujud. Tidak mungkin ada suami kaya, istri miskin, tidak ada. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh suami, itu istri juga punya hak atasnya. Tapi dalam Islam, mungkin ada istri kaya, suami miskin. Itu boleh. Boleh jadi. Tapi, lagi sekali saya ingatkan ya, kemiskinan suami tadi bukan karena malas berusaha ya. Sebab kalau malas berusaha, dosanya besar. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yakut. Saya ulangi hadisnya. Kafa bil mar'i ithman. Nabi bersabda, sangat besarlah dosa seseorang itu. Ayyudayya man yakutu. Orang yang mensia-siakan, mengabaikan tanggungjawab terhadap makanan, minuman, keperluan hidup pada orang yang di bawah jagaannya. Makan, minum, kerja rumah tangga, tempat tinggal, segala kesihatan, perhatian itu tanggung jawab suami. Tiba suami tadi mengabaikannya karena malasnya. Dosanya cukup besar jemaah sekalian. Itu hadis Abdullah bin Amr. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Bahkan kafa bil mar'i ithman. Ayah bisa aman yamliku tahu. Wah. Besar dosa seseorang yang menahan apa yang dia milikinya untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Keluarga itu berhak mendapatkan nafkah yang layak. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, yang layak lah. Dan suami wajib memberikannya. Tiba-tiba suami menahan. Ya, bahasa benar suaminya bakhil. Suaminya bakhil. Dia sebenarnya mampu memberikan, menyediakan kesejahteraan pada ahli keluarganya. Tapi karena sifat bakhilnya, suami tidak menjaga atau diberikan ala kadar aja. Wah, dia punya kaya nih. Tak nak bagi. Guna untuk yang itu pun dosa besar. Itu hadis Muslim. Hadis Muslim. Jadi, Masya Allah ya, banyak hadis-hadis yang seperti ini, Islam benar-benar agama yang
yang adil. Jadi seimbang, keseksama. Jika suami ada hak untuk dipatuhi, ditaati, dihormati oleh istrinya, ya karena suami punya kewajiban yang wajib dilakukan terhadap keluarganya. Jika istri ada kewajiban untuk patuh kepada suaminya, menghargai pada suaminya, menghormati suaminya, ya karena istri ada hak yang besar dari suaminya yang suami mesti berikannya. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban tanggung jawab. Bila suami berjaya melaksanakan kewajibannya dengan sepenuhnya, maka istri wajib menghormatinya sepenuhnya. Jika istri telah berjaya melaksanakan kewajibannya dengan istri sepenuhnya, maka suami wajib memberikan apa jadi hak istri sepenuhnya. Jadi kedua-duanya ada hak dan kewajiban. Tapi kalau seorang itu tidak mau melaksanakan kewajibannya, mana mungkin ia menuntut haknya. Nah ini masalah. Dia masih ingin dihormati, disantuni, dihargai. Itu hak dia. Tapi dia tidak menaikkan kewajibannya. Mana ada. Islam tidak mengajar seperti itu. Inilah jemaah sekalian. Mudah-mudahanlah sengaja saya tambahkan ini, saya tekankan ini karena saya tidak mau ya masalah paham kalau baca hadis tertentu. Soalnya hadis itu sangat mengerikan kalau kita baca hadis satu aja mungkin kita rasa pelik. Bayangkan Nabi pernah bersabda, saya kata tadi dalam hadis yang saya sampaikan tadi, kalaulah seorang tu boleh sujud, diberikan sujud pada orang lain, pasti aku suruh perempuan istri sujud pada suaminya. Besar sungguh itu kewajiban istri. Besar sungguh itu hak suami. Pasal apa? Ya, hadis itu dia salah. Tapi cara memahaminya jangan membaca hadis itu saja. Tolong dibaca hadis yang lain, tolong dibaca ayat Quran sehingga kita dapat menyimpulkan dalam kesimpulan yang selalu saya sebutkan, memahami masalah berusahalah secara holistik dan komprehensif. Saya selalu katakan begitu. Bila kita memahami satu-satu masalah secara holistik dan komprehensif, dan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan komprehensif, perlu banyak rujukan. Jadi kalau hadis, ya bukan 1-2 hadis. Kalau ayat Quran, bukan 1 hadis. Itu perlu kajian. Itu kajian itu macam itu lah. Dan insya Allah dengan itu akhirnya, ya Allah indahnya lah Islam. Kecurigaan pada Islam, suudzon pada Islam, tak rasa puas kepada agama Allah ini akan hilang kalau kita memahaminya secara penuh, syumul dan sempurna seperti itu. Ya, mas sekalian, jadi itu penjelasan saya sebagai penegasan lah terakhir ini. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat. Saya beri peluang, mungkin ada yang ditanyakan, bila yang bertanya, saya persilakan. Ada masa insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dikatakan penceraian itu halal, tapi perkara which displeases Allah. Dengan arash bergegar dan kejayaan cemerlang terbilang, syaitan menghasut pasangan berpisah seperti meruntuhkan masjid. Adakah ini sahih? Setakat mana si isteri mesti sabar atas kelakuan suami yang jauh dari sunnah Nabi? Malah isteri rasa tekanan dari segi nafkah, spiritual, emotional dan mental abuse. Soalannya Ustaz, apakah cara penceraian yang diredai Allah bila isteri itu solehah, buat tanggungjawab, sabar, malah suami pula mengambil kesempatan. Akhirnya isteri minta penceraian. Adakah ini masih perbuatan which displeases Allah? Untuk pencerahan Ustaz, especially berkenaan dengan arash bergegar dan matlamat utama syaitan untuk menghancurkan institusi perkahwinan. Terima kasih Ustaz.
Pertama tentang sesuatu yang disandarkan pada hadis tadi. Hadisnya berbunyi abghadul halali ilallahi at-talaq. Itu bunyi hadis. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Sesuatu benda yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah, yakni perceraian. Hadis ini dirawikan oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Okay. Tetapi ramai pengkaji ilmu hadis, ahlul ilmi, menyatakan hadis ini mursal. Artinya bukan ucapan Nabi, tapi hanya satu ucapan sahabat. Gitu. Sehingga kalau hadis ini dinisbahkan pada Rasulullah, Nasiruddin Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil mengatakan hadis itu lemah. Itu tentang keterusan seburuk-buruk atau perkara hal yang paling bicara adalah talak. Ya. Adapun alasan diadakan bila berbincang aras bergoncang, itu jelas-jelas hadis maudhu. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Nabi tak pernah kata itu. Bila berbincang aras bergegar, itu tidak ada sama sekali dalam hadis. Ya. Dalam hadis tidak wujud, ya, tidak wujud. Hanya saja perceraian ini memang benda yang dihalalkan. Itu adalah jalan keluar terakhir bagi masalah rumah tangga. Sebab itu dalam rumah tangga, ibaratnya begini. Bila rumah tangga beri masalah, berdasarkan Al-Quran yang telah kita pelajari, pertama sekali, katakanlah jika yang jadi masalah itu istrinya, jika yang jadi masalah istrinya, katanya kan. Jadi langkah pertama suami menasihati. Tentulah dengan cukup masa. Bila tidak menjadi juga, bolehlah berpisah ke tempat tidurnya, tidak akan disiplin. Tentu ini beberapa masa, bukan sekali dua. Bila tidak, suami dibenarkan untuk memukulnya. Memukul di sini bukan memukul yang kuat, tapi darbun ghairu mubarih, pukulan yang tidak menyakiti. Sehingga Nabi menyatakan, kalau akulah terpaksa memukul istri aku akan pukul mereka dengan kayu siwakku. Sikat gitu. Jadi hanya itunya. Itu. Kalau itu sudah tempuh, adakah maknanya suami terus boleh menggunakan haknya mencegah istrinya yang jadi punca huru hara rumah tangga? Belum. Langkah berikutnya dalam Quran, suami hendaklah mengutus wakilnya, istri memukul wakilnya, orang ketiga lah, keluarga apa yang bebas. Di mana wakil ini tidak tidak menyokong suami atau istri. Jadi yang betul-betul bebas. Hakaman min ahlihi, Quran kata. Akhirnya dan mereka musyawarah. Tentulah orang yang lebih tajam fahamnya tentang agama. Salah musyawarah jika katalah kedua wakil suami, wakil istri ini berbincang dengan matang, dengan ilmiah, dengan rasional, bukan emosional. Lalu mereka berkesimpulan, nampaknya katalah kedua budak ini masih boleh disatukan. Salahnya begini. Itu yang mesti diterima. Artinya suami tidak boleh lagi, belum boleh menggunakan hak cerainya. Tapi kalau wakil tadi berkesimpulan dengan karena hasil kajian mendalam, nampaknya kedua budak kita ini dah tak boleh bersatu lah. Nampaknya dah tak boleh bersatu. Nampaknya yang silam memang kena bersalah. Saat itu suami baru diizinkan untuk menggunakan haknya menceraikannya. Itu juga Al-Quran. Itu pun kalau di negara kita ya perlu dirujuk pada kebenaran mahkamah. Itu satu. Sekarang bagaimana jika yang jadi punca itu suaminya? Jadi punca suaminya. Bila jadi punca suaminya, langkah pertama yakni istri berusaha untuk menegurnya. Apa sebetulnya perangai suami yang menyebabkan rumah tangga itu tidak lagi harmonis seperti dahulu? Apa sebenarnya perubahan suami yang menyebabkan dirinya tidak seronok, tidak senang, merasa tak bahagia lagi
Kena sejujurnya. Jika suami katalah mengakuinya, karena mungkin selama ini tidak mengakuinya, alhamdulillah, akhirnya islah balik. Tapi kalau tidak, istri benar-benar menyampaikan apa yang dirasainya dan hakikat sebenarnya yang berlaku, tapi suami tetap juga tidak memuakinya, bahkan cenderung menafikannya, ya mungkin waktu itu memang sudah dia lebih suka berpisah agaknya. Suami tadi sudah merasa kurang takut kehilangan istrinya, bahasa saya. Suami yang macam itu mungkin sudah kurang takut kehilangan istri. Sementara istrinya sebenarnya tidak mau kehilangan suaminya, hanya saja sudah tidak tahan menjadi istrinya. Dengar baik-baik ya. Suaminya mungkin sudah kurang rasa takut kehilangan istrinya, sementara istri sebenarnya takut kehilangan suaminya. Masih ada rasa takut, ingin tetap menjadi istrinya, tapi sudah tak tahan menjadi istrinya. Nah, kalau sudah sikap seperti itu, ya bolehlah mengadu pada mahkamah dan istri diberikan hak untuk minta ceraikan, namanya khulu. Peringkat itu. Dan itu kena terbuka, suami istri kena terbuka, dan itu di hadapan hakim kalau di Malaysia lah. Kalau di Malaysia ada hakim. Nanti terpulang hakim akan menilainya. Biasanya, kalau mahkamah merasa puas hati dengan alasan yang diberikan, dan sebagainya akan diluluskan biasanya. Itu maksudnya. Jadi kalau tahap kesabaran itu bergantunglah pada iman masing-masing. Ada kurang yang walaupun teraniaya, dizalimi, tak adakan haknya, akan tetap juga bersabar kan. Ada juga. Tapi perlu diingatkan, keluarga ini mesti sakinah, yakni ada orang tua, suami, ada istri, ayah, mak, dan anak, dan cucu semua. Itu maknanya kebahagiaan itu semuanya itu. Jadi apapun tindakan yang ada diambil mesti mengambil kira tadi. Sebab ada kadang orang kata begini, sebetulnya saya dah tak tahan dah. Duduk di rumah tu dah macam neraka dah tak tahan dah, panas dah. Dah tak boleh lah saya hidup dengan dia tu. Kawannya pula, kalau awak dah tak tahan, pasal apa awak tak minta cerai saja? Dah tak tahan. Iyalah memang, tapi mengingatkan anak-anak lah. Ini saya ni atas nama alasan anak-anak. Kalau begitu, ini yang jadi masalah di situ. Sebenarnya tidak boleh begitu ya. Begitu. Bahkan orang yang terus-menerus menanggung kesengsaraan, dan salah satu cara yang mungkin boleh menghilangkan atau melepaskan kesengsaraan itu, yakni berpisah. Katalah kalau itu boleh hilang. Dan itu relatif, risikonya lebih ringan daripada terus-menerus menanggung kesengsaraan, tak tenang, semata-mata karena ingatkan anaknya. Apalagi anak nanti, anak tak ada bapak. Masya Allah, anak jangan sekalian tidak akan putus hubungannya dengan bapak kandungnya, dengan ibu kandungnya. Walaupun bapaknya sudah bukan lagi suami istri. Nah, di situ perlu kebijaksanaan orang tuanya. Anak tetap wajib hormat orang tuanya, walaupun kedua-duanya sudah tidak lagi suami istri, kalau sudah pisah. Dan menyelesaikannya itu lebih mudah. Pasti anak tidak akan terganggu. Daripada terus-menerus atas dasar anak, takut nanti anak bingung. Kalau kita tapi terus menderita, wah itu malah tidak tenang. Ingat, perkawinan tujuannya kata Allah sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Itu Allah tetapkan. Perkawinan salah satu namanya sakinah. Satu yang pertama, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Untuk menciptakan sakinah, itu dalam surah Ar-Rum ya, Allah tetapkan mawaddah, rasa cinta, sanggup melakukan apa saja untuk membahagiakan pasangannya. Itu mawaddah. Bila nanti sudah tidak punya kemampuan, mungkin karena faktor usia, sudah sakit, cinta masih ada, tapi kemampuan menzahirkannya tak mampu lagi. Mewujudkan tak mampu lagi. Kalau boleh nak masakkan lagi, tapi tak mampu lagi, karena sudah uzur. Tengok pasangannya terjatuh, karena masih rasa sayang, kalau boleh nak bangkitkan. Nak tolong, kan? Macam mana nak tolong, dia sendiri ada wheelchair. Itu namanya rahmah. Jadi
Islam membenarkannya, tidak salah. Talak suatu yang hal tapi Allah benci, hadisnya ada yang menganggap itu kalau hadis sahih, tapi kalau itu disarankan kepada Nabi, kalau itu ucapan dipakai Nabi, namanya ada yang mendoifkannya. Tapi kalau itu dikatakan itu ucapan sahabat, itu betul. Adapun percaya menyebabkan arah berguncang, itu tidak ada dalilnya. Dan ia sangat-sangat lemah, bahkan maudhu. Itu. Ustaz, itu yang berkenaan dengan syaitan, itu dia report prestasi mereka kepada bosnya tiap-tiap hari, iaitu iblis ya. Ya. Saya rasalah seperti syaitan itu boleh mendorong orang kepada minum, zina dan sebagainya. Tetapi syaitan yang dapat trofi ialah yang berjaya membisik cerai kepada pasangan. Is that right or wrong? Itu ada dalam kitab Talbisul Iblis, memang ada. Iblis ini ketuanya, bahasa mudah, setiap saatnya mendapat laporan daripada pegawai-pegawainya. Apa yang kejayaan yang dia lakukan hari itu. Ada yang datang melaporkan, aku berjaya merayu anak Adam sehingga berzina. Aku berjaya mengganggu anak Adam sehingga ia melakukan maksiat. Iblis belum, iblis menghargai, tapi belum bagi dia penghargaan. Iblis ini ada tajun itu mahkota. Iblis bilang, itu kejayaan tapi belum seberapa. Yang dia aku hari ini mengganggu ada pasangan yang sangat harmoni. Aku kacau di sini sehingga mereka bercerai. Lalu iblis kata, mari letakkan mahkotanya. Maknanya kejayaan tentera iblis yang iblis paling hargai jika ada setan yang berjaya memporak-porandakan rumah tangga. Mungkin pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa kalau iblis tadi, setan berjaya membujuk merayu manusia berzina, iblis belum puas sangat? Kalau ada setan berjaya membiasakan manusia minum arak, iblis belum puas sangat. Tapi iblis baru merasa bangga bila anak buahnya berjaya memporak-porandakan rumah yang bahagia. Jamaah sekalian, dalam hadis Nabi pernah bersabda, apabila seseorang itu telah berkahwin, kamulah nisfu dinihi, separuh agamanya sempurna. Separuh. Dan adalah ia mencari sang separuhnya. Jadi katalah kalau agama itu 100% sempurna. Untuk sempurna 100% lah. Bila orang itu dah kahwin, 50% dah sempurna dah. Dengan sebab perkawinan. Tinggal cari yang 50% yang lain. Itu kebaikan perkawinan. Satu iblis tak suka anak Adam ni agamanya sempurna, dengan kahwin dah dapat 50%. Kenapa begitu? Ya karena amalan-amalan yang membolehkan orang masuk surga atau amalan-amalan yang menyebabkan orang dapat rahmat Allah masuk surga, itu kebanyakan amalan itu ada dalam rumah tangga. Suami kerja keluar, cari nafkah. Niatnya apa? Niatnya nak memastikan keluarga berkecukupan. Suami selama kerja itu fisabilillah. Bayangkan. Fisabilillah. Hingga dia balik. Artinya jika suami tadi katalah menu ajal di tempat kerja, matinya syahid. Pasal apa? Niat kerja nak memastikan keluarnya berkecukupan. Istri di rumah, setiap apa yang dilakukannya untuk memberikan keluarganya, ibadah yang tak ternilai harganya. Sehingga Nabi menyatakan, hatta lukmatan, sehingga sesuap nasi, atau secepis tamar, atau seketul daging, atau apa sajalah yang kamu suapkan, yang kamu letakkan di mulut istrimu, atau itu sedekah yang sangat besar.
Sedekah yang paling utama, yakni sedekah yang diberikan oleh seorang kepada keluarganya. Lebih afdal daripada sedekah fisabilillah, bayangkan. Jadi amalan-amalan yang membolehkan orang dapat roh masuk itu banyak, kemudian dalam rumah tangga. Bila sudah bersuami istri, makna separuh agama sempurna. Ini yang setan jealous sangat. Iblis cukup cemburu. Wah, ruginya. Anak Adam dah kahwin dah 50% dah sempurna agamanya. Kalau itu untuk aku gagalkan mereka, robohkan rumah tangga itu. Sebab itu orang Islam sebenarnya punya pengetahuan yang mencukupi ketika ia membina rumah tangga. Karena kita nak membina bangunan yang dalam bila kita masuk dalam itu, separuh agama kita sudah sempurna. Semua kerja kita yang berkaitan dengannya adalah ibadah yang persoalannya. Nah, itu Iblis cukup jealous di situ. Cukup jealous. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, faham. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT, kurang lebih dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.